Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mempelajari diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Langsung saja, ini anggota kelompok 5. Saya Andi Widyartika dari kelompok 5. Nama saya Putri Ariza dari kelompok 5. Dan saya Fauzia dari kelompok 5. Serta Ibu dosen pengampu mata kuliah Etnomatematika, Ibu Ririn Dwi Agustin, SPD MPD. Jajanan tradisional. Jajanan tradisional adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar atau di jalan maupun tempat lainnya, khususnya dijual di pasar tradisional. Jajanan tradisional itu sendiri merupakan suatu jenis makanan tradisional yang biasa dimakan sehari-hari, namun bukan merupakan makanan pokok. Kita sering mendengar kata jajan yang artinya membeli sebagai selingan. Jajanan pasar dapat diartikan sebagai makanan tradisional atau jajanan yang biasa dijual di pasar. Karena sampai saat ini masih banyak terlihat hampir di setiap pasar menjumpai jenis makanan sebagai jajanan. Jajanan Indonesia yang ada di tanah air kita merupakan ciri khas budaya beraneka ragam. Jajanan pasar merupakan kue tradisional beserta modifikasinya, baik berupa kue kering maupun kue basah. Awalnya jajanan pasar dijual di pasar tradisional. Jajanan pasar seperti kue basah maupun kering sudah tidak asing lagi dalam menggunakan bahan baku tepung. Makanan tradisional khas Jawa banyak jenisnya, yang mana bentuk-bentuk makanan tradisional tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika karena menyerupai bangun tertentu, misalnya jadah, mendut, getuk lindri, tahu isi, tumpeng, menang, jangkau, dan lain-lain. Selanjutnya adalah unsur geometri pada jajanan tradisional. Yang pertama yaitu jadah. Jadah adalah makanan tradisional yang berasal dari beras ketan, dimasak hingga matang, kemudian diberi kelapa parut dan ditumbuk-tumbuk hingga halus, kemudian dimasukkan ke cetakan. Setelah dingin, baru dipotong-potong untuk disajikan. Bentuk jadah sendiri menyerupai bangun ruang kubus, tetapi ada juga bentuk jadah yang menyerupai bangun ruang balok. Melalui ini, siswa dapat mengidentifikasi atau mengamati ciri-ciri bangun jadah dan volume jadah yang menyerupai bangun kubus atau balok. Di daerah Malang sendiri, jadah juga biasa disebut dengan tetelan. Yang kedua yaitu getuk lindri. Getuk lindri adalah makanan atau jajanan tradisional yang terbuat dari singkong, gula pasir, yang ditumbuk halus dan diberi pewarna makanan. Biasanya getuk lindri diberi warna makanan yaitu merah muda, hijau, ataupun kuning, tergantung dari selera pembuatnya. Getuk lindri adalah jajanan tradisional yang berbentuk menyerupai persegi dan persegi panjang. Nah, dengan adanya bentuk
atau unsur geometri dalam getuk lindri, siswa dapat melakukan identifikasi ciri-ciri bangun pada getuk lindri, pengukuran keliling bangun, dan luas bangun yang ada. Yang ketiga yaitu putu ayu. Putu ayu adalah jajanan tradisional yang berbentuk lingkaran. Kue putu ayu sendiri memiliki lubang di bagian tengahnya. Lubang ini berdiameter sekitar 1 cm. Sedangkan untuk total lingkaran luarnya yaitu berdiameter 6 cm. Yang keempat yaitu kue lumpur. Kue lumpur adalah jajanan tradisional yang berbentuk lingkaran. Kue ini biasanya dicetak pada sebuah loyang khusus berbentuk lingkaran. Kue ini biasanya memiliki diameter sekitar 7 cm. Selanjutnya yaitu apem. Apem adalah makanan tradisional yang biasanya digunakan pada acara-acara tertentu. Kue ini berbentuk lingkaran. Bentuknya seperti mangkuk kecil, jadi lingkaran bawahnya dan atasnya tidak sama. Biasanya apem berdiameter sekitar 3 cm ataupun 4 cm. Selanjutnya yaitu klepon. Klepon adalah jajanan tradisional yang berbentuk seperti kelereng. Biasanya disajikan di atas alas kertas atau daun yang berbentuk lingkaran. Biasanya juga diletakkan di dalam mika. Klepon biasanya berisi 5 hingga 9 buah dalam satu tempatnya. Untuk diameter luar dari klepon sendiri adalah 2 cm. Dan kita dapat menghitung luas permukaan klepon serta volume kleponnya menggunakan rumus dari bangun ruang bola. Karena bentuk klepon menyerupai bentuk bangun ruang bola. Yang terakhir yaitu onde-onde. Onde-onde juga berbentuk bulat atau bisa dikatakan juga berbentuk bola. Makanan ini biasanya berdiameter sekitar 4 cm yaitu dengan jari-jari 2 cm. Kita juga dapat menghitung luas permukaan luar dari onde-onde dan volume dari onde-onde menggunakan rumus dari bangun ruang bola. Tentunya masih banyak jajanan-jajanan tradisional lain yang memiliki unsur geometri. Juga ada yang lain yaitu serabi Solo, kue cucur, donat, kue pia, dan grontol. Serta masih banyak jajanan-jajanan tradisional lainnya yang memiliki unsur geometri. Selanjutnya adalah unsur luas dan volume. Yang pertama, kue jadah atau tetelan. Kue jadah berbentuk kubus atau balok, sehingga untuk mengukur luas dan volumenya menggunakan rumus kubus dan balok. Yang kedua, ada kue wajik yang berbentuk kubus atau belah ketupat, sehingga untuk mengukur luas dan volumenya menggunakan rumus kubus dan belah ketupat. Yang ketiga, ada kue sawut. Kue sawut berbentuk balok, sehingga untuk mengukur luas dan volumenya menggunakan rumus balok. Dan yang keempat, kue lemper. Kue lemper berbentuk silinder, sehingga untuk mengukur luas dan volumenya menggunakan rumus lingkaran. Selanjutnya, persamaan linier.
Dengan persamaan linier, penjual dapat menghitung keuntungan hasil penjualan atau jumlah biaya produksi setiap jenis jajanan tradisional. Contoh persamaan linier. Cara menghitung keuntungan kue lemper dan onde-onde milik Bu Siti. Berikut adalah cara penyelesaian dari keuntungan yang diperoleh setiap hari Ibu Siti dalam penjualan kue lemper dan onde-onde. Keterkaitan antara jajanan tradisional dengan budaya atau tradisi yang ada, khususnya pada suku Jawa. Jajanan ini biasanya sering kita jumpai pada acara-acara tertentu ataupun bukan acara tertentu. Pada hari-hari biasa pun, masyarakat bebas mengonsumsi, memperjualbelikan, dan membuat jajanan tradisional ini tanpa ada batasan. Tetapi, di sini saya akan menyebutkan beberapa keterkaitan antara jajanan tradisional dengan tradisi yang ada dalam beberapa acara atau waktu tersebut. Yang pertama yaitu lemper. Biasanya lemper dapat ditemukan dalam acara mantenan, mauludan, hajatan, rapat, ataupun bersih desa. Yang kedua yaitu wajik. Wajik biasanya dapat kita jumpai pada acara mantenan, bersih desa, hajatan, rapat, mauludan, ataupun juga biasanya diletakkan pada sesajen. Yang ketiga yaitu cenil. Cenil juga dapat kita jumpai pada acara hajatan, mantenan, mauludan, bersih desa, dan juga dalam sesajen. Yang keempat yaitu jadah. Jadah atau jadah ketan dapat kita jumpai pada acara hajatan, mantenan, rapat, kenduri, peringatan mauludan, peringatan kematian, bersih desa, dalam sesajen, tasyakuran, dan peringatan kelahiran bayi pada saat bayi 7 bulan. Yang kelima yaitu apem. Apem dapat kita temukan dalam acara mantenan, tasyakuran, bersih desa, mauludan, peringatan kematian, peringatan kelahiran, rapat, dan apem adalah jajanan tradisional yang wajib ada dalam sesaji atau sesajen. Pastinya, selain acara-acara yang saya sebutkan tadi, kita juga sering menjumpai atau dapat menjumpai jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari atau hari biasanya. Biasanya, jajanan tradisional diperjualbelikan di beberapa tempat. Biasanya juga dapat kita jumpai di pasar tradisional, pinggir jalan, ataupun tempat-tempat lainnya. Manfaat adanya etnomatematika dalam jajanan tradisional. Yang pertama, mempermudah mempelajari ilmu matematika dengan adanya media pembelajaran, yaitu media pembelajaran melalui jajanan tradisional ini. Yang kedua, dapat mempelajari ilmu matematika sekaligus mengenalkan jajanan tradisional pada anak-anak. Yang ketiga, dapat mempraktekkan hasil pembelajaran secara langsung
dan dapat diterapkan menghitung atau kegiatan lain melalui jajanan tradisional. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati jajanan tradisional yang biasanya hanya mereka makan. Yang kelima, memberikan siswa kesempatan untuk memecahkan permasalahan matematika dengan cara yang tidak biasa agar lebih menarik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam jajanan tradisional terdapat beberapa unsur matematika, yaitu unsur geometri bidang dan geometri ruang, seperti lingkaran, elips, segitiga, segi empat, dan trapesium. Untuk geometri ruang ada bentuk bola, silinder, tabung, dan balok. Selain bentuk geometri, juga ditemukan aspek ekonomi dalam sistem penjualan jajanan pasar, yang dalam hal ini dapat dikaitkan pada perhitungan persamaan linear dengan variabel. Misalnya dalam menghitung keuntungan maksimal yang diperoleh seorang pembuat atau penjual jajanan pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.